Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program acara WOW Word of Wisdom, yaitu sebuah program acara mingguan Imra yang akan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, dan di Wisdom kali ini kita akan membahas tentang Tuhan Gembalaku yang baik. Namun sebelumnya, mari kita mulai dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur buat kesempatan hari ini di mana Tuhan sudah memberkati kehidupan kami, menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat kekuatan bagi kami, sehingga bisa menuntun langkah kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu supaya menjadi saluran berkat melalui firman yang boleh ditabur siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita baca tentang tema Tuhan Gembalaku yang baik di dalam Mazmur 23. Saya bacakan ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji nama Tuhan. Latar belakang kitab Mazmur 23 ini ditulis oleh Raja Daud, Bapak Ibu. Ketika dia mengalami masa sulit, dikejar-kejar oleh Raja Saul, dikejar oleh Absalom, anaknya yang memberontak, Daud berkata bahwa Tuhanlah gembalaku yang baik. Ada 4 janji Tuhan di dalam Mazmur 23 ini, tetapi karena keterbatasan waktu, saya akan meringkas 2 poin dahulu. Di dalam ayat pertama, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Haleluya. Tuhan itu baik. Ini adalah janji Tuhan, bahwa janji pemeliharaan Tuhan dalam kebutuhan jasmani kita, Bapak Ibu, pasti tercukupi. Di sini menunjukkan bahwa pengakuan iman kita secara pribadi kepada Tuhan yang bisa memimpin dan melindungi, mencukupi segala kebutuhan hidup kita, Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu khawatir ketika kita memasrahkan hidup kita kepada Tuhan yang adalah gembala. Karena gembala itu bertugas, tugas utamanya adalah menyediakan pemeliharaan bagi domba-dombanya, Bapak Ibu ya. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan makanannya, minumannya, bahkan tempat tinggal pun, itu kewajiban gembala menyediakan yang terbaik bagi dombanya. Nah, apalagi hidup kita, Bapak Ibu. Ketika kita berkata, Tuhan gembalaku yang baik, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Maka percayalah saudara, bahwa ketika kita mengalami kekurangan, ketika kita mengalami dalam kondisi sulit, mendekatlah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan sebagai gembala kita, bahwa Dia sanggup mencukupi kebutuhan kita. Dia sanggup memelihara hidup jasmani kita, saudara. Itulah janji Tuhan yang pertama. Haleluya, puji nama Tuhan. Di ayat kedua, Mazmur Daud berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Ia membimbing aku ke air yang tenang. Firman ini berjanji, yaitu pemeliharaan Tuhan akan masa depan, saudara. Membaringkan di padang yang berumput hijau. Domba lebih suka kepada lahan padang yang berumput hijau. Artinya bahwa ketika dia menyerahkan hidupnya kepada gembalanya, gembala itu tahu yang terbaik. Gembala itu tahu mana sumber air, mana sumber rumput buat domba-dombanya. Apalagi hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan khawatir akan hidupmu, jangan khawatir. Ya, kalau kita melihat saat ini, mungkin dunia sedang bergejolak. Berita yang lagi viral hari ini, terjadi peperangan di daerah Timur Tengah. Kondisi semacam ini bisa berdampak, saudara ya. Mungkin saudara saat ini sedang merasa, bagaimana aku bisa mencukupi kebutuhanku Tuhan? Bagaimana aku bisa mencukupi kebutuhan anak-anakku Tuhan? Bagaimana aku bisa memelihara keluargaku? Tetapi firman Tuhan di sini berjanji, Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Artinya Tuhan berjanji memelihara masa depan saudara dan saya. Itulah janji Tuhan, saudara. Jadi ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya, percaya kepada Dia yang adalah gembala agung kita, maka percayalah saudara, bahwa ada masa depan di tangan saudara, di tangan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang sanggup memelihara masa depan saudara dan saya. Padang rumput hijau berarti pemeliharaan Tuhan di tengah keadaan dunia yang penuh ketidakpastian. Saudara, percayalah akan jaminan dan perlindungan Tuhan, dan akuilah Dia dalam setiap kehidupan kita. Dia yang sudah rela turun ke dunia menyelamatkan hidup kita, apalagi hanya untuk urusan kehidupan jasmani, saudara. Dia pasti tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Wisdom hari ini, Tuhan adalah gembala yang baik. Maka dari itu, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, dan percayalah bahwa Dia akan menjamin hidupmu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Demikian wisdom kita untuk minggu ini. Mari kita akhiri dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengar mengenai Mazmur 23, bahwa Engkaulah gembala kami yang baik, gembala yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Ketika kami menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, Engkaulah jaminan hidup kami. Engkaulah yang memberikan masa depan bagi hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa pada program acara Word of Wisdom mendatang, Bapak Ibu. Jangan lupa like, comment, and share acara ini, serta subscribe channel Imam Rajani Media agar dapat menjadi berkat buat saudara kita yang lainnya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.